Mbak Wulan nggak mau ngomong panjang lebar juga, takutnya nanti Mbak Wulan emosi, keluar kata-kata kasarnya juga ya. Dan Mbak Wulan nggak mau itu. Jadi mungkin untuk kalian yang punya solusi, tolong banget ya, tulis di kolom komentar solusinya seperti apa dan harus bagaimana gitu ya. Karena Mbak Wulan sendiri nggak tahu soal ini, nggak tahu soal pinjaman uang di bank Hongkong itu seperti apa dan bagaimana solusinya, Mbak Wulan nggak tahu. Dan ya untuk kamu, semisalnya kamu masih ada di Hong Kong, tolong ya bertanggung jawablah dengan apa yang sudah kamu lakukan ya. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wulan Mo di Hong Kong. Jadi kali ini videonya agak serius ya guys. Mbak Wulan di sini tidak ada maksud jelek ya, tidak ada maksud apapun. Mbak Wulan cuma minta solusi kalian ya guys. Siapa tahu kalian punya solusi dan kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Dan ya ini juga suatu pembelajaran untuk kita semua ya guys. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh sisi negatifnya, buang jauh-jauh sifat negatifnya itu ya guys. Jadi ceritanya semalam itu majikannya Mbak Wulan dapat surat dari Bank Hong Kong ya guys, tagihan bank atas nama pembantunya majikannya Mbak Wulan yang kemarin. Jadi selama Mbak Wulan cuti ya guys, hampir kurang lebih 1 tahun ya di Indonesia, majikannya Mbak Wulan itu cari penggantinya Mbak Wulan dan bertahan cuma berapa bulan aja sih ya di sini ya. Karena beberapa hal dan lain sebagainya, pada akhirnya majikannya Mbak Wulan harus nginterminate dia gitu loh. Nah jadi ini public finance pinjaman bank di Hong Kong ya guys. Nggak tahu lah ya, kok bisa-bisanya berani banget, masih baru di sini, masih hitungan berapa bulan ya, udah berani banget ambil bank dan menggunakan alamat majikannya Mbak Wulan guys. Ya maaf ya, oke Mbak Wulan paham, semua orang punya masalah, semua orang punya privasi masing-masing ya guys. Mungkin masalah dengan orang tuanya, mungkin juga dengan anaknya, atau mungkin juga dengan suaminya di Indonesia ya guys. Cuman alangkah baiknya sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan sesuatu di negara orang, itu alangkah baiknya kita pikir-pikir dulu ya guys. Apalagi kita misalnya masih baru di Hong Kong, hitungan berapa bulan, itu benar-benar harus dipikir matang-matang ya sebelum ambil pinjaman bank di Hong Kong ya guys. Seperti ini ya guys. Jadi besar kemungkinan pihak bank tidak bisa menghubungi dia. Jadi pihak bank ngirim surat ke alamat majikannya Mbak Wulan yang sekarang ini guys. Gitu loh. Jadi mungkin banyak ya memang dari kita ya, banyak banget dan lagi rame-ramenya di Hong Kong soal hutang piutang dengan bank di Hong Kong gitu loh guys. Jujur ya, semalam Mbak Wulan sempat ngobrol sama majikannya Mbak Wulan soal ini, soal surat dari bank ini ya guys. Dan Mbak Wulan itu nggak ada pengalaman soal bank di Hong Kong dan Mbak Wulan nggak tahu gitu loh harus bagaimana gitu loh. Dan mungkin kalian ada yang tahu solusinya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys, gitu. Tapi majikannya Mbak Wulan kan sempat panik ya, sempat khawatir apakah kita harus melunasi, apakah kita harus membayar per bulan gitu ya. Terus Mbak Wulan jawab lagi, nggak usah Mbok, biarin aja. Semisalnya nanti ada datang lagi surat lagi, ataupun semisalnya pihak bank nanti telepon ke kamu atau ke majikannya Mbak Wulan yang cowok, bilang aja kalau anaknya sudah di interminate kayak gitu. Jadi nggak usah berbuat apa-apa Mbak kayak gitu. Mbak Wulan nyaranin seperti itu guys. Tapi mungkin ada solusi lain, tapi Mbak Wulan nggak tahu apa gitu loh.
Jadi Mbak Wulan untuk menenangkan beliau, Mbak Wulan cuma bilang seperti itu aja kayak gitu. Jadi biarin aja kayak gitu loh, gak usah diapa-apain. Karena biasanya kata beberapa temennya Mbak Wulan ya guys, biasanya kalau orang mau hutang di bank, orang mau ambil pinjaman di bank Hong Kong, itu biasanya diminta alamat kerja, terus juga diminta alamat yang di Indonesia. Jadi semisalnya dari pihaknya majikannya Mbak Wulan gak ada respon apa-apa, besar kemungkinan pihak bank juga bakalan ngirim surat ke alamat dia yang ada di Indonesia gitu guys. Katanya seperti itu ya, cuman ya belum tahu sih. Dari pihak majikannya Mbak Wulan sendiri masih nunggu kabar selanjutnya ya guys. Kira-kira ada surat lagi yang datang kah, atau ada telepon dari pihak bank kah, atau gimana gitu loh. Jadi belum ngambil tindakan apa-apa kayak gitu. Buat kamu Mbak, kayak bisa-bisanya wani-wanine sampean Mbak ijih anyar ndek kene, wani-wanine ngambil pinjaman bank seperti ini pakai alamat majikan lagi. Lain kali kalau mau apa-apa itu dipikir dulu ya Mbak ya. Padahal majikannya baik banget loh, super baiknya, Masya Allah. Jadi mungkin kalian juga bisa lihat ya di vlog-vlognya Mbak Wulan ya, seperti apa beliau ke Mbak Wulan gitu ya. Tanpa Mbak Wulan minta uang bulanan, dikasih uang makan bulanan sama beliau guys. Jadi kurang baik apa coba? Banyak waktu istirahat ya. Nah jadi ini tuh untuk pembelajaran kita juga ya guys. Semisalnya majikan itu marah-marah, alangkah baiknya kita itu introspeksi ke diri kita sendiri guys. Jangan malah langsung menyalahkan ke majikan. Apalagi sampai ngatain majikan dengan kata-kata dancok. Kurang ajar banget kan ya guys ya. Berani-beraninya dia ngatain majikannya Mbak Wulan seperti itu. Padahal Mbak Wulan selama di sini nggak pernah ngata-ngatain yang jelek kayak gitu ya ke majikannya Mbak Wulan. Iya kalau misalnya marah wajar lah ya, misalnya kita lagi dimarahin sama majikan terus kita hatinya dongkol gitu ya, kita ngerundeng di belakang, itu wajar lah ya. Tapi kalau sampai ngata-ngatain kasar seperti itu kayaknya nggak pantas banget gitu lah ya. Punya majikan baik itu harusnya bersyukur Mbak. Untung aja sampean itu waktu pas masih sebulan di sini nggak diinterminate loh. Aslinya 1 bulan di sini sampean itu mau diinterminate sama majikannya Mbak Wulan. Tapi karena kebaikan beliau mau dengerin Mbak Wulan kayak gitu, jadi nggak diinterminate waktu pas sampai masih sebulan di sini. Jadi ini sedikit pesan ya untuk kamu. Mbak Wulan tahu kok kamu suka nontonin videonya Mbak Wulan di YouTube. Bahkan kamu juga pernah sempat komen di beberapa videonya Mbak Wulan ya. Mbak Wulan cuma mau ngomong, dimanapun kamu berada, dimanapun tempat kamu bekerja sekarang, belajarlah untuk jujur, tanggung jawab dengan pekerjaannya kamu. Jadi kenapa majikannya Mbak Wulan yang cowok ataupun yang cewek suka marah-marah sama kamu, harusnya kamu bisa introspeksi diri, kesalahannya kamu di mana kayak gitu. Oke, mungkin kamu masih baru di sini, masih butuh penyesuaian, masih butuh adaptasi. Tapi setidaknya mereka itu udah baik banget loh, ngasih kamu kesempatan berapa bulan loh untuk berubah loh. Jadi belajarlah untuk jujur ya dan tanggung jawab ya dengan pekerjaannya kamu kayak gitu. Dan juga berani mengakui kesalahan semisalnya kamu itu salah. Jangan selalu beralasan kalau kamu lupa. Kamu loh masih muda. Maksudnya belum tua-tua banget lah ya kayak gitu. Dan semisalnya kalau kamu lupa, kamu kan bisa dicatat. Kamu bisa mencatatnya kayak gitu supaya kamu nggak lupa. Kayak gitu sih, itu pesannya dari Mbak Wulan ya buat kamu ya. Dimanapun kamu berada, kalau sifat kamu masih seperti itu, kalau kelakuan kamu masih seperti itu, nggak bakalan kamu nemuin majikan yang baik. 1001 loh majikan seperti majikannya Mbak Wulan ini. Banyak majikan bule juga, teman-temannya Mbak Wulan dapat majikan bule ya. Tapi nggak semua majikan bule juga baik loh. Jangan salah kayak gitu. Oke guys, jadi videonya kurang lebih seperti itu ya guys. Mbak Wulan nggak mau ngomong panjang lebar juga, takutnya nanti Mbak Wulan emosi.
keluar kata-kata kasarnya juga ya. Dan Mbak Wulan gak mau itu. Jadi mungkin untuk kalian yang punya solusi, tolong banget ya tulis di kolom komentar solusinya seperti apa dan harus bagaimana gitu ya. Karena Mbak Wulan sendiri nggak tahu soal ini, nggak tahu soal pinjaman uang di bank Hongkong itu seperti apa dan bagaimana solusinya, Mbak Wulan nggak tahu. Dan ya untuk kamu, semisalnya kamu masih ada di Hongkong, tolong ya bertanggung jawablah dengan apa yang sudah kamu lakukan ya. Dan semisalnya kamu tidak ada di Hongkong, sedang ada di Indonesia, kalau misalnya kamu lihat video ini, tolong ya segera mungkin kamu hubungi ke bank yang dimana kamu pernah pinjam uang gitu ya. Tolong hubungi mereka dan kasih tahu mereka yang sejujur-jujurnya. Jadi tidak ada lagi surat ataupun telepon ke majikannya Mbak Wulan ya. Tolong banget ya. Janganlah kamu bikin masalah lah ya sama majikan di Hongkong. Masih untung loh majikannya Mbak Wulan tidak nulis surat keterangan buruk, tidak nulis kelakuan buruk kamu di sini seperti apa. Semisalnya majikannya Mbak Wulan mau ngajuin surat kelakuan buruk tentang kamu selama kamu di sini bekerja dengan beliau, mereka bisa-bisa aja loh terus kirim ke migrasi loh. Jadi tolong ya tanggung jawab sedikit dengan apa yang pernah kamu lakukan ya. Dengan pinjaman bank ini, tolong hubungi mereka segera mungkin, ngomong terus terang jujur apa adanya gitu ya. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin, jujur itu lebih baik. Oke? Oke guys, jadi ya terima kasih ya untuk kalian yang sudah support channelnya Mbak Wulan. Dan untuk kalian sudah subscribe channelnya Mbak Wulan, terima kasih banyak. I will see you in my next video. Bye.